warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class with me, Miss Yesi. Video kali ini sengaja dibuat untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah English for Tourism. Buat anda yang ingin mengikuti perkuliahan ini atau video ini hingga akhir, silakan untuk tonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan untuk informasi berikutnya. Oke, dalam pertemuan kali ini Miss Yesi akan membahas tentang beberapa surat, ya, bukan surat sih, dokumen. Berapa dokumen ini mengenai satu travel agent. Oke, kita lihat aja dulu yang pertama. Oke, nih, kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang beberapa dokumen. Kali ini adalah lanjutannya. Kalau belum menonton, silahkan tonton dulu video sebelumnya sebelum kita lanjutkan ke bagian ini supaya lebih paham ya. Oke, ini ada guide tour guide tour report. Nah, ini adalah laporan dari suatu tour guide kepada nih tour guide. Laporan dari satu tour guide ini berupa, ini ada, kita lihat di dalam kolom itu ada nama klien, accommodation, guide, kemudian package. Oke, ini laporan dari satu tour guide kepada si yang punya tour. Oke, name of client ini siapa, nama kliennya kita bawa, kemarin sudah kita bahas. Misalnya kita bawa dosen FKIP, ya kita tuliskan di situ dosen FKIP, atau dosen apa gitu ya, dosen UIN atau dosen mana, kita silahkan tuliskan aja. Accommodation, ini akomodasi yang kita gunakan apa? Kalau misalnya itu berupa bus, tuliskan di situ bus. Kalau berupa pesawat, tuliskan. Kemudian kalau kapal apa? Kalau train juga boleh, ya, kereta api juga boleh tulis. Tergantung dari jenis akomodasi yang digunakan. Guide ini siapa namanya? Guide itu kan kita. Siapa guide-nya? Kemudian package-nya apa? Mau paket 2 hari 3 malam atau 4 hari 5 malam? Atau terbalik saya mungkin ya, paketnya di 2 malam 3 hari, ya begitu ya, itulah pokoknya ya. Jadi untuk package itu tergantung, kalau dia misalnya turnya cuma 1 hari berarti cuma 1 day, kalau dia misalnya 3 hari berarti 3 days 2 night, nah gitu. Kemudian travel agent ini siapa? Travel agent you apa namanya? Silakan tuliskan di situ. SWB ini jumlah anak-anak yang you bawa berapa, DWB itu orang dewasa, total packs berapa jumlah keseluruhannya, language ini bahasa pengantar yang you gunakan ketika kita sedang bertugas itu apa. Kemudian ini driver, karena kita ini contohnya Miss Sisi kan gunakan accommodation-nya tadi bus, makanya Miss Sisi tuliskan driver. Kalau di accommodation you tuliskan airplane misalnya ya, itu berarti di sini pilot, siapa nama pilotnya silahkan tuliskan. Kemudian date, nah ini tanggal ini kita buat, ini tergantung dari program kita. Misalnya untuk yang pertama misalnya transfer in Bukit Tinggi tour, nah ini berarti kita ini dari Padang ke Bukit Tinggi tour dulu. Nah berarti buatlah tanggal keberangkatan kita saat itu. Kemudian yang kedua itu ada jam gadang. Nah, jam gadang ini tanggal berapa? Misalnya kalau hari itu, tuliskan saja tanggal yang sama. Kalau misalnya esok hari berarti tanggal besoknya. Kemudian jamnya juga ada di sini. Jam gadang ini berapa jam? Transfer in Bukit Tinggi Tour ini berapa jam di sana? Kemudian di jam gadang berapa jam? Itu harus dituliskan. Kemudian ada expensive enter fee. Ini biaya masuk. Kalau ada biaya masuk, tuliskan berapa biayanya. Park fee itu untuk biaya parkir. Kalau ada other expensive cost. Jadi ini kalau ada biaya-biaya lain, silakan tuliskan di situ. Misalnya kalau ada pecah ban mungkin atau lain sebagainya ya. Kemudian remark, ini adalah biaya tak terduga. Biaya tak terduga itu boleh misalnya berupa yang tadinya dalam konsepnya tidak bayar, mungkin uang parkir, tapi tiba-tiba bayar, boleh. Atau mungkin makan yang tak terduga, bisa jadi dituliskan di sini. Atau ada bannya, automobil rusak harus ke bengkel, tuliskan di remark. Kemudian ini berapa total expenses. Nah, expenses berapa biaya totalnya, silakan dijumlahkan di sampingnya. Ini ada subtotal di sini. Subtotal yang ini adalah subtotal bagian table yang bagian atas dulu ya. Kemudian ada guide fee, itu tuliskan subtotal ini di bagian sebelah sininya, kolom sebelah kanan. Itu ada guide fee di situ, ada per jam.
misal 1 jam itu biayanya kita gaji guide kita itu UMR berapa ya? Anggap aja lah ya, kita gaji 1 juta 1 jam. Wow, luar biasa. Atau 500.000 1 jam. Jadi 1 jam saja you membawa guide gaji you 500.000. Nah, nih. Kalau itu per hari lagi. Per hari berapa? Misalnya perjalanannya ada 2 hari. You kalikanlah di situ. 1 jam tadi 1 juta dikalikan per hari. Berapa hari dalam satu hari itu berapa jam kita bekerja, kemudian nanti kita kalikan per harinya. Disitulah kita buat berapa nanti kira-kira nilainya. Sebelah kanan. Kemudian ini ada allowance, itu berupa tunjangan. Jika ada tunjangan yang diberikan kepada guide, silakan tuliskan. Kalau tidak ada, jangan paksakan. Insentif adalah bonus. Kalau memang perlu dikasih bonus, mungkin kinerjanya bagus, silakan tuliskan. Kemudian total cost. Nah, ini total cost ini adalah jumlah keseluruhan dari atau jumlah total uang yang kita berikan. Kemudian cash advance ini adalah berupa uang panjar. Nah, ini uang panjar. Jadi kalau kita dalam suatu tour itu kita nggak bawa uang banyak. Jadi kita hanya bawa setengah mungkin atau seperempat. Kasihan kan kalau kita seorang tour guide terus kita bawa uang banyak, yang ada nanti kecopetan. Terus turis yang kita bawa makannya pakai apa? Terus mereka menginap, kita bayarnya pakai apa? Kan mereka sudah bayar ke kita, otomatis mereka tanggung jawab kita. Makanya kita nggak bawa uang banyak-banyak seperti itu. Kita ini belanjanya pakai voucher, karena kita udah belajar dong di video berikutnya. Sebelumnya. Kemudian ini adalah balance. Nah, nih balance di sini ya bukan keseimbangan ya, tapi ini adalah berupa berapa total yang disiapkan, yang kita punya sebelum kita ini cash advance ini. Jadi uang totalnya berapa yang semestinya, kemudian yang cash advance ini yang dibawa berapa gitu ya. Kemudian check by, ini siapa yang mencek pekerjaan you, and then receive by, date and sign. Nah, siapa yang menerimanya, kemudian siapa yang melaporkan. Berarti cek ini dicek oleh pimpinan you, kemudian yang menerima mungkin ada resepsionisnya, silakan buatkan tanggal, kemudian tanda tangannya, kemudian reported by berarti nama you sebagai guide yang membuat. Nah, berikutnya tour escort report. Nah, ini adalah penilaian terhadap pelayanan yang diberikan kepada si turis. Ini berupa ada namanya, nama turis atau nama grup boleh, number of person, name of guide, comment. Nah, ada excellent, good, fair, and bad. Ya, silakan dilingkar nanti oleh si turis yang dibawa. Accommodation-nya apa? Tadi kan sudah dijelaskan. Boleh kalau darat apa, laut apa, udara silakan tuliskan sendiri. Kalau menginap di hotel silakan tuliskan nama hotelnya. Kemudian transportation-nya bagaimana? Tadi pakai bus kah atau private car? Komennya apa? Kemudian nama drivernya apa? Mungkin kalau dia ngebut jadi bad mungkin ya. Kalau dia nyetirnya enak, orang pada tidur semuanya ketika dia nyetir itu berarti excellent, dia pinter. Kemudian paling bawah, itu ada tanggal, tempat dan tanggal kapan ini penilaiannya dilakukan. Kemudian di bawah padang ini ada signature ya, ada tanda tangan. Jadi ditanda tangan oleh masing-masing orang yang sudah memberikan penilaian terhadap tour yang kita miliki. Ini adalah general terms and condition. Ya, ini itinerary. Itinerary ini adalah gambaran singkat atau general terms or condition of our tour travel. Jadi ini adalah gambaran singkat atau plan yang dimiliki oleh tour kita yang bisa dibaca atau dipahami dulu oleh para turis yang akan memakai tour kita untuk travel. Ini rates di sini ada this tariff is applicable until December. Jadi tarif ini berlaku sampai 31 Desember 2020. All rates quoted in the tariff are in rupiah. Jadi kita pakai tarif rupiah. Rupiah yang berlaku saat itu. Ya, misal kalau bulan Desember rupiah anjlok berarti kita tetap pakai rupiah itu. Kalau seandainya pakai dolar, kalau dolar naik mau nggak mau, kalau dia tetap pengen pakai tur kita, dia bayar pakai sesuai dengan kurs dolar saat itu. And then based on the current rate of exchange. Nah, ini. Kemudian
Itinerary and tour program are subject to change with or without prior notice to the foreseen situation and condition. Jadi plan ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau sekarang pandemi, bisa kita udah janji nih berangkat ke suatu negara atau kita ke Korea misalnya. Tapi sekarang di sana lagi pandemi. Kemudian tidak ada akses yang dibuka baik oleh pemerintah kita atau pemerintah Korea ya untuk bepergian ke sana. Mereka lagi lockdown misalnya gitu. Kita udah janji nih, kita akan ada tour paket sekitar tanggal sekian sebelum terjadi pandemi, sebelum lockdown. Ini bisa kita tunda karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Tunda di sini maksudnya mungkin kita tunda kepergiannya jika ada kesepakatan antara si klien dengan si tour travel, atau mungkin ada perjanjian antara tour travel dan klien ini jika tidak terjadi keberangkatan, mungkin setengah atau seperempat uang yang telah diberikan akan dikembalikan. Nah, begitu. Jadi ada perjanjiannya dulu. Kalau sebelum kita itu memakai tour tersebut, kita deal dengan suatu tour travel, itu pasti akan ada perjanjiannya dulu ya. Jadi tidak ada yang dirugikan, harus saling menguntungkan. Ini kemudian reservation. To enable us to handle your requirement efficiently, maximum details are necessary. Name a total number. Nah ini. Jadi nama orang-orang yang akan nama klien, kemudian berapa jumlah klien yang akan dibawa itu, ketika kita akan deal dengan satu travel agent, itu harus benar-benar jelas. Jangan ada penambahan di kemudian hari. Karena mereka ini, travel agent itu, sudah jauh-jauh berencana untuk satu perjalanan yang akan kita lakukan. Ini mereka sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Jadi misalnya di hari H ada penambahan sekitar 10 orang, itu mereka sudah tidak apalagi karena udah nggak concern dengan yang 10 penambahan ini. Mereka hanya bawa misalnya cuma 20 ini, yang 10 ini sudah tidak masuk dalam daftar namanya. Oke. Kemudian arrival and departure date. Nah ini, tanggal keberangkatan dan kedatangan itu harus jelas. Kapan perginya, kapan pulangnya, kemudian flight detail. Nah ini, naik pesawat kah, naik misalnya Garuda atau naik apa, itu harus jelas ya. Applicable selected tour code. Nah, itu harus jelas-jelas memilih tour itu. Kalau nggak jelas tuh jangan. Nanti odong-odong turnya you juga yang rugi. Udah bayar tapi nggak jadi berangkat. Kemudian cancellation. Cancellation fees are not changed by us. However, hotel and carriers do change depending on circumstances. This tax must be debated to agent concerned. Nih, jika di cancel, jadi cancel are not changed by us. Jadi kalau di cancel itu cancelnya tidak datang dari si travel agent. Kemudian untuk biaya-biaya hotel yang sudah kita pesan, kemudian ada biaya-biaya lain, mungkin kita sudah janji makan di mana, di restoran mana. Itu pengembaliannya, misal kalau ada pengembalian itu harus sesuai dengan pajak. Ya, harus ada perjanjiannya dulu, berapa yang dikembalikan, kemudian ada potongan pajaknya tentunya juga, berarti tidak semua uang 100% dikembalikan, oke? Transfer rates are inclusive of meeting services and assistance at the airport, porterage, transportation, and reconfirmation. Jadi transfer ini bisa jadi dilakukan ya, untuk misalnya beberapa servis seperti di airport. Nah, jadi kita kan nggak perlu bawa uang banyak. Bawa misalnya 50 orang kemudian bayar tiketnya seperti itu kan enggak ya. Tapi ada kerjasamanya dulu. Jadi tinggal transfer. Jadi udah ditransfer kemudian kita tinggal pergi aja. Kemudian tour rates are inclusive of transportation, parking fees, entrance fees, dan admission. Jadi udah include semuanya. Mulai dari parking fee, entrance fee, kemudian admission. Meals are not included unless clearly indicated. Lunch and dinner can be provided upon request. Nah, ini tergantung. Jadi kadang di tour itu makan pagi misalnya tidak ditanggung, breakfast sendiri-sendiri. Jadi yang ditanggung tour itu hanya makan siang dan makan malam. Atau mungkin breakfast saja dan lunch. Untuk dinner nanti makan sendiri-sendiri di luar, itu ada. Jadi kadang untuk bepergian ya, seorang tour guide itu pasti akan sampaikan,
Bapak Ibu, untuk makan malam kali ini kita makannya sendiri-sendiri karena itu tidak ditanggung oleh tour sesuai dengan perjanjian kita. Jadi Bapak Ibu yang ingin makan malam, silakan makan sendiri. Ketika kita sampai di hotel mau pesan online atau mungkin sekiranya ingin jalan-jalan malam sambil makan malam itu boleh, silakan. Boleh, bisa seperti itu. Ya, ada kalanya seperti itu. Kemudian guide, all transfer and tour arrangement are inclusive of English, Japanese, French. Nah, ini. Jadi bahasa pengantar yang digunakan boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya bahasa internasional, Japanese. Kalau misalnya si klien ngerti bahasa Jepang, ya bahasa Jepang. Kalau dia nggak ngerti bahasa Jepang, yang dibawa ibu majelis taklim, jangan gunakan bahasa Jepang dong. Jadi sesuai dengan kliennya, ya. Kemudian payment, unless you have a special agreement with us, full payment must be received prior to arrival of the client at the first arrival point. When be received prior to arrival of the client at the first arrival point. When required, perform not invoice will be sent together with confirmation. Payment receivable by telegraphic transfer or bank payable to Volcano Tour and Travel Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini. Jadi pembayaran bisa dilakukan kalau misal biasanya itu kita akan bayar setengahnya dulu, DP dulu. Kalau kita misalnya pakai suatu travel, DP dulu misalnya. Kemudian nanti sebelum kita pergi itu kita akan lunasi dulu. Kalau nggak lunas nggak bisa pergi. Jadi misalnya kita akan pergi bulan Desember. Sekiranya bulan Agustus atau Oktober itu kita sudah bayar setengah. Kemudian nanti di November atau menjelang berangkat bulan Desember, awal Desember kita harus bayar full sebelum hari H, ya. Jadi emang harus lunas karena mereka itu bekerja juga dengan apa yang sudah kita berikan. Layanan yang mereka berikan kepada kita itu sesuai dengan apa yang sudah kita bayarkan kepada mereka. Kemudian ada responsibility, semua tanggung jawab ya selama perjalanan tour itu adalah tanggung jawab tour. Kalau you hilang, kemudian ada terjadi sesuatu dengan you, itu adalah responsibility-nya selain diri kita sendiri juga dari tour, oke? Okay? Nih, untuk assignment you hari ini, silakan buat guide tour report, tour escort report, dan itinerary. Jika masih ragu, silakan pelajari contoh terlebih dahulu. Kemudian tugas ini dikumpul sebelum perkuliahan berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya tidak ketinggalan untuk materi berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye.